Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lesa Jessica dan Rosa Andre di Ibadah Online Sekolah Minggu ALTA. Lesu coba lihat. Siap, gerak. Rosa Andre nih sudah siap untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Jessica udah belum? Sudah Lesa, tapi ada yang lebih penting nih sekarang, Apa Rosa? yaitu siap-siap untuk memuji Tuhan. Oh iya ya, hari ini kan sekolah minggu. Iya Lesa, gimana nih adik-adik yang di rumah? Udah pada siap memuji Tuhan belum? Nah, mari kita bersama-sama pujikan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan kita katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita pujikan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sekarang Losa ajak kita semua untuk kita mau berdoa sebelum melanjutkan ibadah. Lipat tangan, tutup mata, akan Losa pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan beri kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin hati kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bentar lagi kan Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Lesa jadi ingat perjuangan rakyat Indonesia yang bersama-sama melawan penjajah. Iya Rosa Andre juga ingat dulu rakyat Indonesia itu rukun. Habis itu mereka sama-sama untuk mengusir penjajah. Tapi Jessica, adik-adik di rumah, rukunnya jangan cuma dulu aja. Sekarang juga harus tetap rukun, saling mengasihi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Bener banget tuh Lesa Andre. Nah, adik-adik di rumah, mari kita pujikan rukun cinta satu sama lain.
Lose ajak adik-adik di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik bisa dibantu oleh papa mama di rumah untuk boleh transferkan persembahannya melalui rekening gereja. Dan juga kalau tidak dapat, bisa uangnya disimpan dulu. Nanti waktu ibadah tatap muka bisa diserahkan di kantong persembahan. Nah, sekarang kita mau pujikan pujian betapa baiknya Tuhan. Sekarang Lose mau ajak adik-adik sekalian untuk kita berdoa, doa persembahan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, karena Tuhan senantiasa memberkati Papa dan Mama. Tuhan, inilah persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana ini kabar kalian di rumah? Losa berharap adik-adik tetap sehat, tetap jaga kondisi supaya nggak sakit. Dan hari ini Losa senang bisa bertemu adik-adik melalui media sosial ya, di YouTube ya. Kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitabnya dan buku catatannya ya, jangan lupa. Sebelum itu mari kita terlebih dahulu ya, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan kami bisa bertumbuh bersama-sama menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Losa mau tanya ini. Kalau hari ini kan tanggal 16 Agustus ya. Kalau besok hari apa ya? Besok selain hari Senin, besok adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa sih harus dirayakan Losa? Biasanya ini di tempat kalian ada nggak bendera merah putih yang ditaruh di gantung-gantung di tiang bendera, atau mewarnai kampung kalian ya, jadi bendera hanya ada warna merah dan putih aja. Kenapa ya kira-kira? Nah, karena kita bersyukur sudah merdeka dari penjajah loh. Kita merdeka dari penjajah. Adik-adik tahu nggak sih berapa lama kita sudah merdeka? Nah, untuk tahun ini kita 75 tahun. Kita patut merayakan ke-75 tahun itu bebas dari penjajah. Tapi sebelum kita merdeka, ternyata bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang besar, adik-adik. Tahu nggak? Lihat ini, Losa kasih tunjuk ini. Ada bangsa-bangsanya. Ternyata ada 6 bangsa ya. Ada bangsa apa aja itu ya, adik-adik? Nah, ada bangsa Portugis, Jepang, Belanda. Nah, coba lihat lagi. Yang paling lama bangsa apa ini? Nah, bangsa Belanda ya, 340 tahun lamanya. Nah, tapi pada waktu itu rakyat Indonesia nggak menyerah, adik-adik. Karena kalau kita dijajah itu apa sih Losa? Dijajah itu setiap rakyat Indonesia nggak diberi kebebasan, adik-adik. Mereka harus bekerja untuk bangsa lain dan kerjanya nggak dikasih istirahat dan nggak dikasih upah. Jadi bangsa Indonesia pada saat itu kesusahan ya adik-adik ya, tentu saja kelaparan tentunya. Tapi karena kekompakan, kegigihan, terus kerja keras, akhirnya bangsa Indonesia merdeka, adik-adik. Kalau hari ini boleh
bisa mengatakan ya gini, merdeka, merdeka. Nah, itu kita harus patut bersyukur karena Indonesia sudah terbebas dari penjajah, adik. Nah, karena saking cintanya rakyat Indonesia itu sama bangsa Indonesia, supaya anak cucunya ini nggak boleh terjajah lagi, adik-adik ya. Nah, makanya harus ada kemerdekaan itu, dan itu harus kita lakukan dengan cara kita bersyukur. Nah, itu sama, adik, seperti cerita Alkitab. Ini ada seorang tokoh Alkitab ini cinta juga sama kampung halamannya, adik. Siapa ya kira-kira ya? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia 1. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Kita sudah ketemu, mari kita bacakan bersama-sama. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, dicatat siapa tadi yang bersedia, adik? Ya, yang bersedia adalah Bapak Nehemia. Tahu nggak, adik? Siapa sih Bapak Nehemia itu? Kenapa dia bersedia? Nah, ternyata kampung halamannya ini lagi ada bencana, adik-adik. Tapi adik-adik, dia tidak tinggal di kampung halamannya. Dia tinggalnya jauh dari kampung halamannya, adik-adik. Dia berada di kerajaan, di istana raja. Pada saat itu dia bekerja di kerajaan Persia, adik-adik. Dia bekerja dengan raja, tapi dia sedih karena kampung halamannya tembok itu perbatasan kotanya, adik-adik ya. Jadi pada saat itu kota-kota yang ditinggali itu harus ada perbatasannya, adik-adik. Kalau enggak akan diambil oleh bangsa lain. Nah, karena bangsa lain ingin mengincar sesuatu, adik-adik. Nah, yaitu kalau misalnya pada saat itu makanannya ini, buah-buahnya ini sehat semuanya, bisa diambil. Terus habis gitu terkenal dengan mereka jualan emas, nah, bisa diambil juga, adik. Tapi pada saat itu Nehemia bersedih, adik. Dia bersedih karena temboknya roboh. Apa yang harus dia lakukan? Dia bekerja di istana raja. Dia bekerja sebagai apa ya? Ada yang tahu enggak? Dia bekerja sebagai juru minuman, adik. Juru minuman itu ya tukang bawa minuman. Tapi tukang bawa minumannya ini kepada raja, adik, bukan kepada sembarang orang. Jadi Bapak Nehemia meracik minuman, disiapkan, terus disajikan kepada raja, adik. Jadi dia juga bukan orang sembarangan, adik-adik. Kalau dia nggak dapat kepercayaan dari raja, bisa aja ini minumannya diracik terus dimasukkan sesuatu, adik-adik. Tapi dia nggak begitu. Dia adalah bapak yang takut akan Allah, adik-adik. Jadi dia melakukan tugasnya, adik-adik. Nah, dia meracik minuman kepada raja. Tapi kira-kira raja boleh nggak ya kalau Nehemia ini pergi? Dia pengen pergi, adik-adik. Dia berdoa. Di dalam Alkitab juga dicatat bahwa dia berpuasa, adik-adik. Dia menceritakan keluh kesahnya kepada Allah, adik-adik. Gimana ini? Aku di Persia, kampung halamanku temboknya runtuh. Gimana aku bisa tidur ya? Tiap hari dia berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa membantu. Karena Bapak Nehemia ini juga mencintai kampung halamannya, adik-adik. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Boleh nggak sih dia pulang ke kampung halamannya? Dia pengen memperbaiki, tapi juga bingung karena kalau dia izin kepada raja, karena nggak ada keperluannya.
sama raja ya, kecuali kalau raja yang menyuruh. Tapi kan Nehemia mau sendiri ya dia ya, gimana ya dia? Nah kita buka lagi di Nehemia 2 sampai ayat yang ke-7. Kita bacakan bersama-sama ya. Nehemia 2 ayat 2 sampai ke-7. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pengkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila mana engkau kembali? Dan raja memperkenankan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka membolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Suatu kali Nehemia ini menyajikan minuman, adik-adik. Dia sudah bekerja sama raja ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab yang ayat ke-1 ini, Nehemia 2 ayat yang ke-1, 20 tahun adik-adik. 20 tahun pemerintahan Raja Artasastra. Dia nggak ada itu wajahnya sedih, tapi kali ini dia sangat sedih adik-adik. Karena gimana ya, dia mau memperbaiki, dia mau pulang, tapi kira-kira raja boleh apa enggak? Karena nggak ada kepentingannya sama raja ya tentunya ya. Dia mementingkan kampung halamannya, dia mementingkan urusannya sendiri, cuman harus pamitan sama raja karena raja adalah atasannya adik-adik. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hati raja yang baik, memberikan hati yang raja Artasastra yang bijaksana supaya memperbolehkan adik-adik. Nah, ternyata di dalam Alkitab ini dicatat bahwa raja memperbolehkan. Dan Nehemia apa? Minta surat-surat untuk apa ya? Nah, surat-surat untuk pengutusan pergi Yehuda, adik-adik. Pada zaman dulu, kalau mau memasuki suatu kota asing, harus ada suratnya supaya nggak dikira mata-mata, adik. Takutnya masuk lalu dibunuh kalau dikira mata-mata. Jadi harus ada keterangannya. Jadi kayak mengizinkan gitulah. Raja mengizinkan Nehemia masuk untuk menuju Yehuda, kayak gitu adik-adik. Raja membuat surat tertulis dan itu dibawa Nehemia sepanjang perjalanan adik-adik. Ketika sudah sampai di lokasi, dia melihat adik-adik, sungguh-sungguh hancur adik-adik. Sungguh-sungguh hancur adik-adik. Kita buka lagi ya di Nehemia. Nehemia 2 ayat yang ke-11. Satu ayat aja. Nehemia 2 ayat yang ke-11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Nah, perjalanannya 3 hari baru sampai Yerusalem ya dia melewati setiap kota, dia tidak berhenti. Perjalanannya ditempuh sangat lama ya dia karena nggak ada pada zaman dulu mungkin menggunakan transportasi hewan ya dia atau bisa jadi jalan kaki. Kalau sekarang kita tinggal pencet datang Grab. Nah, bisa jadi kita tinggal pencet kita naik kereta api atau tinggal pencet kita naik pesawat. Zaman dulu enggak dia berjalan kaki, tapi dia dengan sukacita tentunya karena mau pulang kampung halaman aja. Kalau dia nggak cinta ini,
nggak cinta sama kampung halamannya, dia pasti nggak mau adik-adik. Dia nggak mau lah. Karena apa? Perginya itu bukan cuma 1 jam, tapi 3 hari. Nah, dia harus menginap, jalan lagi, menginap, jalan lagi sampai 3 hari. Setelah 3 hari baru dia sampai adik-adik ya. Tentu dia senang, tapi ya capek. Tapi dia pengen memperbaiki gitu adik-adik. Dia tetap suka cita adik-adik. Sama halnya seperti kita adik-adik. Nehemia yang bisa melakukan untuk memperbaiki Yerusalem. Nah, saking cintanya pada Yerusalem karena temboknya sudah runtuh ya adik-adik. Kalau kita pada zaman ini, gimana cara mencintai bangsa kita sendiri? Kalau dulu rakyat Indonesia mencintai bangsa Indonesia dengan cara mau merdeka bebas dari penjajah ya adik-adik. Kalau sekarang bagaimana ini? Cara kita bebas dari apa ya tentunya? Nah, karena dalam masa pandemi ini adik-adik dengan cara menjaga diri supaya kita sehat terus. Menjaga dirinya dengan cara apa loh Nah, dengan cara kita sering cuci tangan, megang sesuatu, kita tidak langsung masukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, kita harus cuci tangan dulu. Terus habis gitu, kalau kemana-mana harus tetap pakai masker. Nah, dengan cara itu adik-adik, dengan cara itu kita menjaga bangsa Indonesia. Lo saya ulangi lagi ya, Nehemia pulang ke kampung halamannya karena apa? Karena cinta sama Yerusalem. Kalau kita bagaimana cara kita menunjukkan cinta bangsa Indonesia dalam masa pandemi ini adik-adik? Nah, dengan cara kita menjaga tubuh kita dan jangan lupa kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya COVID-nya cepat selesai dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, sudah, mari siapkan buku catatannya. Jangan lupa ayat hafalan ya. Nanti dibantu sama papa sama mama. Sudah, mari kita berdoa. Kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk mencintai bangsa kami sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kemerdekaan selama 75 tahun ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin bangsa Indonesia hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk sakit corona, kiranya Tuhan memberikan obat-obatan yang akan ditemukan oleh para dokter. Kiranya Tuhan sertai supaya kami bisa berkumpul bersama tanpa merasa sedih dan takut akan bertemu dengan orang-orang sekitar kami. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Biasanya hari ini kita lomba ya, karena memperingati kemerdekaan Indonesia. Tapi kalian jangan khawatir, hari ini juga ada lomba. Lombanya gimana Luse? Nah, saya jelaskan dulu ya. Untuk kelas Batita sama kelas 1, adik-adik menggambar bendera dan diwarnai dan ditulis ayat hafalannya. Jangan lupa apa tadi? Menggambar bendera. Warna bendera apa? Merah dan putih ya. Jadi kalian menggambar bendera, terus diwarnai warna merahnya, terus ditulis ayat hafalannya. Dan untuk kelas besar, kelas 2 sampai kelas 6, ada lombanya juga. Lombanya, ini lihat, ada berapa gambar? Ada banyak ya gambarnya ya. Tapi kalian hanya pilih 3 aja. Dari banyak gambar ini, kalian pilih 3. Untuk kalian gambar lagi, pilih 1 sampai 3, terus kalian gambar
Setelah itu kalian warnai dan kasih ayat hafalan. Terus semuanya dikirim ke dosen masing-masing. Perlombaannya seperti itu adik-adik. Nanti dosen siapkan hadiah yang menarik untuk adik-adik. Oke ya, jangan lupa ya. Dadah. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai. Jangan lupa untuk melaksanakan firman Tuhan dan juga Tetap jaga kesehatan. jangan lupa cuci tangan dan juga ikuti lomba 17 Agustusnya Sekolah Minggu Aletheia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.